Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan kepada setiap kita dengan judul Antara Hidup dan Mati. Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Markus pasal 4 ayat 37 sampai 38. Sekali lagi dari Markus pasal 4 ayat 37 sampai 38. Dikatakan demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara atau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tema atau topik kita kali ini adalah antara hidup dan mati. Ini merupakan pilihan yang paling sulit, sekaligus mutlak menentukan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang waras atau berpikiran sehat tentunya pasti memilih hidup daripada memilih mati. Saudaraku dikasihi Tuhan, persoalannya keadaan atau kondisi tidak memberi kesempatan yang banyak kepada kita untuk memilih. Rusaknya relasi atau hubungan dengan pasangan. Tentu hal itu membuat rumah tangga kita seperti suasana neraka. Bahkan lulu lantaknya usaha yang kita bangun belasan bahkan puluhan tahun membuat kita tidak lagi memiliki gairah atau semangat untuk bangkit. Anak-anak yang tidak lagi peduli kepada orang tua sebagai yang sebenarnya harus dihormati dan dihargai, sekaligus nasihatnya ditaati, membuat hidup ini seolah-olah semakin gelap dan runyam. Orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk pendidikan dan masa depan memudarkan harapan untuk menggapai cita-cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu terjadi di depan mata kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat dan kerjakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengajukan kembali pertanyaan yang membuka mata hati, mata rohani kita. Apakah orang percaya terbebas dari segala tantangan hidup? Sekali lagi, apakah orang percaya terbebas dari segala tantangan hidup? Maka jawabannya sudah pasti tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena selama kita ada di dunia ini, dunia yang sudah tercemar oleh dosa, siapapun kita tidak akan pernah terbebas dari segala tantangan kehidupan. Ada sebuah lagu yang sangat menarik pernah berkata, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah, tapi ada saat-saat tertentu akan menjadi mendung. Tetapi di balik daripada semua itu, kita akan melihat pelangi yang sangat indah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga tidak pernah mengajar kita untuk lari dari kesulitan.
Bahkan pada saat hidup kita begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ada orang yang memiliki paradigma pemikiran yang salah dan keliru. Saya ini kan orang yang suka dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Maka seringkali kita mengambil sebuah konklusi kesimpulan. Ini menjadi alasan argumentasi kita bebas hambatan, bebas masalah, bebas tantangan, bebas kesulitan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, realitanya, kenyataannya bukan demikian. Oleh karena itu, kalau kita memiliki pandangan paradigma seperti itu, sebenarnya kita sering salah memandang tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan. Kemarin itu saya menyaksikan dan mendengarkan seorang rekan hamba Tuhan pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat menyentuh dan menjadi berkat bagi saya. Beliau berkata kira-kira demikian, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Tuhan tidak berarti selalu mengarah kepada pertolongan Tuhan. Tolong kita mengerti kalimat ini Bapak Saudara, jangan salah tangkap. Kehadiran Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah omnipresent. Tuhan maha hadir dalam hidup kita. Tuhan sedetik pun tidak pernah lalai abai untuk memperhatikan segenap kehidupan kita. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita saat ini, kehadiran Tuhan tidak berarti otomatis selalu pengertiannya begitu sempit dan dangkal. Pertolongan Tuhan bukan berarti Tuhan lepas dari kehidupan kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali pertolongan yang kita harapkan itu pertolongan yang sesuai dengan keinginan kita, waktu kita, cara kita, kehendak kita. Ternyata tidak demikian. Itu sebabnya saya selalu menandaskan kepada kita. Dalam realita perjalanan kehidupan ini, mari kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Bukan suka-suka kita Bapak Ibu Saudara. Karena roh, jiwa, dan tubuh kita adalah milik Tuhan secara total, secara penuh. Maka biarlah jadi kepada kita suka-suka Tuhan. Dan jangan takut, jangan ragu, jangan cemas tentang suka-suka Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik kepada kita. Bahkan lebih dari yang kita doakan, pikirkan. Tuhan sanggup sediakan dan selalu yang terbaik kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita semua yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Esa Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang mana baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita sering mengartikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti mampu mengubah semua kesulitan dalam hidup kita. Tolong kita tangkap pesan ini. Yang seringkali membuat banyak orang Kristen tawar hati, kecut, dan putus asa dalam hidup. Karena selalu punya moto dan pikiran, sasaran, target, dan tujuan. Tuhan pasti mampu mengubah kesulitan dalam hidupku. Itulah pemikiran sempit kita. Dan menurut kita itu sesuatu yang benar. Tapi saya mau sampaikan, itu bukan kebenaran yang utuh dan lengkap. Saya akan sampaikan nanti penjelasan dalam kesimpulan ini. Kita lupa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa juga mampu mengubah sikap kita, paradigma kita, pikiran kita terhadap kesusahan yang sedang kita hadapi. Nangkap maksudnya Bapak Saudara? Coba kita perhatikan ya. Kita soroti. Yang seringkali mewarnai pikiran kita, hati kita, Tuhan pasti mampu mengubah kesulitan saya. Inilah yang membuat banyak orang frustrasi dalam hidup. Karena apa? Karena selalu fokus kepada pengertian, penghayatan, dan keimanan. Tuhan pasti mampu mengubah kesulitan saya. Tapi lupa untuk menyeimbangkan dengan konsep berpikir yang lebih utuh dan lengkap. Tuhan pasti mampu mengubah sikap saya, pikiran saya, reaksi saya, respon saya
terhadap kesulitan. Nah, nggak maksudnya Bapak Saudara? Ada perbedaan yang sangat signifikan di balik semua ini. Saya ulangi sekali lagi. Jangan kita hanya fokus memiliki sebuah konklusi kesimpulan. Tuhan pasti mampu mengubah kesulitan saya. Tapi mari kita mengembangkan otot-otot iman kita. Tuhan pasti mampu mengubah sikap saya, pikiran saya, reaksi saya, respon tanggapan saya terhadap kesulitan yang ada. Karena apa? Karena seringkali Tuhan itu tidak hanya mampu mengubah kesulitan kita, menuntaskan, menyelesaikan kesulitan kita, tapi Tuhan seringkali mengizinkan ada sesuatu beban yang kita hadapi. Karena melalui beban itu kita akan dibawa berubah sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Bertumbuh dewasa, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya yang sangat ketakutan ketika mereka ada dalam perahu di Danau Galilea. Seperti yang sudah saya bacakan tadi kepada kita. Sekonyong-konyong angin ribut mengamuk, gelombang meninggi sehingga air memenuhi perahu mereka. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara menyaksikan ulasan ini. Ketakutan adalah musuh yang harus kita lawan. Saya ulangi kembali. Ketakutan adalah musuh yang harus kita lawan. Dalam konteks yang sudah saya sampaikan tadi melalui bacaan firman Tuhan kali ini, murid-murid begitu ketakutan sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus untuk bertindak. Dan itu merupakan gambaran reaksi respon dari kita bila hidup kita sekonyong-konyong diterjang badai kehidupan. Tetapi Yesus menegur murid-murid dengan berkata, "Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya yang harus kita renungkan pada kesempatan ini adalah, bagaimana perahu bisa tenggelam dan mereka binasa bila yang menciptakan dunia, badai dan gelombang ada bersama mereka? Ini penekanannya. Saya ulangi kembali. Bagaimana perahu bisa tenggelam dan mereka binasa bila yang menciptakan dunia, badai dan gelombang ada bersama mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah murid-murid saat itu sedang bersama dengan Yesus dalam sebuah perjalanan menuju sasaran tertentu? Saya ulangi kembali. Bagaimana mungkin perahu mereka bisa tenggelam dan mereka, baik Yesus dan murid-murid, akan binasa bila yang menciptakan mereka, menciptakan murid-murid, bila yang menciptakan dunia ini, bila yang menciptakan badai dan gelombang ada bersama dengan mereka? Maksudnya bila Yesus bersama dengan mereka. Kalimat yang sama saya sampaikan kepada Bapak Saudara saat ini. Mana mungkin kita bisa kalah, binasa, hancur, tak berkeping-keping kalau kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Salah satu bukti utama, bukti konkret dan nyata yang tidak bisa terbantahkan, di mana Tuhan Yesus sangat mencintai saudara dan saya. Dia rela menyerahkan nyawanya di kayu salib demi menebus hidup kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kalau Allah sampai tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tetapi menyerahkannya demi saudara dan saya, demi kita semua, bagaimana mungkin Allah tidak akan menolong kita, membela kita, memberi kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik kepada kita, dikala kita sedang menghadapi keterpurukan, pergumulan, kesulitan, kesesakan dalam kehidupan. Mustahil Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, inilah cara berpikir dan sikap hati yang selalu menguasai pikiran kita. Kalau saudara dan saya bersama dengan Yesus berjalan dalam ketundukan, ketaatan, pengabdian kepadanya, dan Tuhan masih punya rencana kehendak di dalam sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita, percayalah, sesulit apapun, sesukar apapun kesesakan yang sedang menghimpit hidup kita,
Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti nyatakan kuasa, mujizat dan pertolongannya untuk membela hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita pikirkan adalah mestinya kita memohon, berseru, meminta, mendoakan kepada Tuhan untuk mengubah cara kita memandang kesulitan hidup ini. Saya ulangi kembali Bapak Saudara. Kesulitan tidak selamanya dienyakkan Tuhan dalam hidup kita. Tolong kita yang sudah dewasa berpikiran demikian. Kesulitan, kesukaran, kesesakan tidak selamanya Tuhan singkirkan sedemikian rupa menurut waktu kita, cara kita. Tetapi kita yang perlu berubah, memiliki sikap, pikiran, respon, reaksi, dan tanggapan yang positif terhadap kesulitan. Karena di balik dari setiap perkara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu bukan melulu kita meminta kepada Tuhan supaya mengubah kesulitan kita. Kita sering hanya meratapi kesulitan kita. Diratapi kesulitan, apakah Bapak Saudara seperti itu? Yang ditangisi, diratapi adalah kesulitannya, pergumulannya. Tapi tidak pernah berpikir terbuka dalam hidup ini, Tuhan, kalau Engkau izinkan kesulitan itu terjadi dalam hidupku, maka saya yakin, saya percaya, saya beriman. Oleh kekuatan kasih karunia-Mu, Engkau mau mengerjakan sesuatu yang besar di balik daripada kesulitan dan kesukaran. Sikap kita ketika berbeda meresponi kesulitan. Pertama, kita akan mampu menghadapi kesulitan. Yang kedua, kita akan melihat ada hal yang terbaik yang Tuhan siapkan dan Tuhan mau lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak selalu meminta kepada Tuhan mengusir kesukaran, kesulitan kita. Tapi kita berdoa kepada Tuhan yang sudah dewasa dalam Tuhan. Tuhan, saya mau melihat kemuliaan-Mu, perbuatan-Mu, perkara besar Kau kerjakan dalam hidupku, dalam keluargaku melalui kesulitan, kesukaran yang sedang kuhadapi, kami hadapi saat ini. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, apa yang kurang dengan Daniel dalam mencintai mengasihi Tuhan? Apa yang kurang dengan Sadrak, Mesak, Abednego mencintai mengasihi Tuhan? Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Mereka tetap sujud menyembah hanya kepada Allah Israel. Ditolong tidak ditolong Tuhan, mereka tetap tidak mau sujud menyembah kepada yang lain selain Tuhan. Oleh karena itu Daniel dimasukkan kepada gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala. Perhatikan, kesulitan, kesukaran mereka hadapi. Bukan berarti karena mereka taat kepada Tuhan maka tidak ada kesulitan. Bukan berarti karena mereka beribadah, komitmen mengabdi kepada Tuhan, tidak ada kesukaran. Justru mereka menghadapi kesukaran. Tapi di balik kesulitan itu, ketika mereka memiliki sikap berani menghadapi kesulitan itu, berani menanggung segala perkara itu, maka mereka pun melihat perkara besar Tuhan kerjakan. Sekalipun singa-singa sudah kelaparan, tapi singa-singa tidak punya selera merebutkan tulang-tulang daripada Daniel. Sekalipun perapian itu dibuat 7 kali lebih besar dari perapian yang biasa, tapi perapian itu tidak bisa menghanguskan, termasuk bau asap pun tidak ada dalam tubuh mereka. Rambut mereka sehelai pun tidak jatuh. Ini yang saya katakan, kalau kita masih Tuhan beri peluang kesempatan hidup dan berkarya di dunia ini, melakukan kehendak Allah dan mencintai mengasihi Allah. Saya mau memohon, meminta kepada Bapak Saudara saat ini, terbuka hati pikiran kita. Mari kita bertumbuh dewasa, makin dipulihkan, diubahkan sempurnakan oleh Tuhan. Jangan kita hanya fokus Tuhan, biarlah kesulitan, kesukaran ini dienyakkan dari hidupku. Bukankah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung, kupikul, kuhadapi di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang-orang Kristen yang dewasa bukan menghindar dari masalah. Orang-orang Kristen dan dewasa bukan mencari kambing hitam. Kambing guling boleh. Orang Kristen yang dewasa akan berkata, Tuhan, saya pasti mampu dengan kekuatan kuasa-Mu dan di dalam kekuatan kuasa-Mu menghadapi, memikul
segala tantangan ini. Karena aku tahu lewat tantangan dan kesulitan ini engkau mau mengerjakan sesuatu yang besar. Barangkali Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kelemahan yang sangat sering terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Kita seringkali sukar dan sulit berubah terkait dengan sifat watak karakter kita yang negatif. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah merasa diri sempurna saat ini? Saya sebagai seorang hamba Tuhan merasa Tuhan masih banyak kekurangan, kelemahanku. Tapi Tuhan seringkali mengizinkan problem, kesukaran, kesulitan itu melilit menimpa hidup kita. Untuk menyadarkan dan mengingatkan kita ada kekurangan, kelemahan yang perlu dikoreksi, dievaluasi, diintrospeksi dari diri kita dengan penyerahan kepada Tuhan. Sehingga melalui kesulitan, tantangan, kesukaran yang kita hadapi, kita sadar kita pribadi yang lemah. Maka kita pun datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kita belajar untuk berubah. Seperti pujian, kalau Tuhan Yesus tidak berubah, saudara dan saya, kita semua harus berubah. Seperti firman Tuhan dengan jelas berkata kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami, manusia jasmani tubuh kami makin merosot karena bertambahnya usia, tapi biarlah manusia batinia kami, manusia rohania kami, manusia spiritualitas kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk meminta supaya Tuhan yang mengubah pikiran kita, Tuhan yang mengubah sikap hati kita dalam menghadapi kesulitan. Dengarkan kata-kata mutiara pada saat ini. Hidup akan terasa ringan jika kita memiliki pandangan yang benar tentang kesulitan hidup. Saya ulangi kembali. Hidup akan terasa ringan jika kita memiliki pandangan yang benar tentang kesulitan. Kesulitan bukan bagian dari kejahatan Tuhan kepada kita. Kalau ada di antara kita masih berkata, Tuhan jahat, kenapa kesulitan ini melilit menimpa hidupku, keluargaku, Tuhan jahat. Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah jahat kepada kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki perspektif pandangan yang benar tentang kesulitan. Kesulitan bukan bagian dari kejahatan, ketidaksukaan Tuhan kepada kita. Tapi kesulitan dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita butuh bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Pasti Tuhan tidak permalukan, Tuhan tidak kecewakan. Kata-kata mutiara yang kedua, hidup akan terasa nyaman jika kita sadar Tuhan selalu setia menyertai kita di dalam menghadapi kesulitan hidup. Saya ulangi ya kata-kata ini, taruh di status masing-masing. Kata-kata ini sangat menggetarkan, meneguhkan, membuat nyaman hati saya. Dan saya rindu Bapak Saudara juga mengalami hal yang sama. Saya ulangi kembali. Hidup akan terasa ringan jika kita memiliki pandangan yang benar tentang kesulitan hidup. Kesulitan hidup bukan bukti kejahatan Tuhan kepada kita, tapi bukti cinta kasih Tuhan supaya kita bersandar dan mengandalkannya dalam segenap hidup kita. Yang kedua, hidup akan terasa nyaman, termasuk juga ringan, jika kita sadar atau menyadari bahwa Tuhan Yesus setia menyertai kita. Bukankah salah satu sebutan dari Yesus adalah Immanuel? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan, membiarkan kita. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara,
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang transenden sekaligus imanen. Artinya transenden, Tuhan yang supranatural, Tuhan yang gaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, pengertian, pengetahuan kita. Tetapi di sisi lain adalah Tuhan yang imanen, Tuhan yang maha tinggi, maha ajaib, maha besar. Itu sekaligus juga adalah Tuhan yang dekat dengan kita, omnipresent, Tuhan yang maha hadir dalam hidup kita. Ketika Tuhan Bapa kita yang baik hadir dalam hidup kita, maka tidak pernah Dia biarkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin dan kehendak Tuhan. Sedangkan burung pipit 2 ekor seduit dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kita semua anak-anaknya, tebusan darah Kristus, ciptaannya, ahli waris dalam kerajaannya. Mana mungkin burung 2 ekor seduit lebih dipelihara daripada saudara dan saya. Burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Bunga bakung di padang yang hari ini mekar, besok sudah layu dan jatuh ke tanah, dihiasi dan didandani oleh Tuhan sedemikian rupa. Apalagi saudara dan saya sebagai umatnya, orang-orang percaya, tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, telah kita terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Mana mungkin Tuhan tidak mempedulikan hidup kita. Hanya perlu perspektif, pandangan, sikap, respon yang benar tentang kesulitan. Saya ulangi kembali, kesulitan tidak pernah ada dalam hidup kita oleh karena Tuhan jahat kepada kita. Tapi kesulitan seringkali Tuhan izinkan menyadarkan kita betapa rapuh, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdaya hidup kita tanpa kita bersandar kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Yesus dan di dalam kekuatan kuasanya kita akan cakap dan sanggup mampu menanggung segala perkara. Bahkan kita pasti keluar sebagai pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bukan hanya menang, tapi kita lebih daripada pemenang. Artinya di atas hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari rubah paradigma kita tentang kesulitan. Jangan hanya fokus berdoa. Biarlah kesukaran ini, kesulitan ini menghindar jauh dariku. Tidak. Kalau Tuhan izinkan ada kesukaran, beri aku kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan hikmat menghadapi kesukaran ini. Karena aku tahu, Engkau turut Bapa bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagiku yang mencintai mengasihimu, dan yang terlebih dahulu di mana Engkau mencintai mengasihi kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Selamat menjalankan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.